Dan meskipun belum lolos ke Olimpiade Paris, performa timnas Indonesia U23 di Piala Asia dan playoff Olimpiade sudah di luar ekspektasi banyak pihak pemirsa. Lantas seperti apa evaluasi dan catatan untuk lebih memperbaiki lagi performa timnas U23? Kita akan bahas pagi ini bersama Waketum PSSI ada Zainuddin Amali dan juga ada pengamat sepak bola M. Kusnaini. Pak Amali, selamat pagi. Bungkus, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau ke Bungkus terlebih dahulu. Bungkus, kalau dari analisa Anda kemarin malam bagaimana permainannya secara keseluruhan? Ya, saya pikir banyak masyarakat yang cukup senang melihat penampilan timnas kemarin ya. Dalam pengertian orang semula melihat bahwa Guinea ini akan sangat perkasa dengan materi pemain yang sebagian besar bermain di Eropa. Bahkan bermain di klub besar seperti Olympiakos, Getafe, Alaves. Ekspektasi orang ini Guinea akan bermain sangat dominan, mencetak banyak gol. Tapi faktanya dalam pertandingan kemarin kita bermain cukup baik. Bahkan di babak kedua sangat baik, mendominasi permainan, menciptakan banyak peluang. Hanya saja memang tidak hadirnya beberapa pemain membuat pertahanan kita agak berkurang. Kemudian kita juga memang di depan masih punya problem, tidak punya pemain yang produktif mencetak gol. Sehingga memang akhirnya kita harus mengakui bahwa lawan lebih beruntung bisa memenangkan pertandingan. Cuma secara keseluruhan sebetulnya pertandingan kemarin cukup memenuhi ekspektasi orang. Artinya masyarakat cukup bangga dengan penampilan timnas U23. Oke. Kalau menurut Bungkus, masyarakat cukup bangga. Saya juga baca di komentar di platform media sosial banyak sekali yang bangga. Kalau menurut Pak Amali, bagaimana permainan kemarin secara keseluruhan, Pak Amali? Ya, sama penilaian kita ya. Kami dari federasi melihat perjuangan anak-anak ini sudah sangat luar biasa. Kalau kita runtut ke belakang, kan memang awalnya itu kita tidak mentargetkan Olimpiade. Waktu itu pada saat di Qatar pada pertandingan senior, kemudian ketua umum mengumpulkan pemain-pemain U23, ada Coach Sintayong, targetnya waktu itu 8 besar. Nah, setelah kita 8 besar, kemudian masuk ke semifinal, muncullah kita harus masuk Olimpiade. Jadi kalau dilihat permainan anak-anak sudah luar biasa, mereka sudah berjuang, sudah melebihi apa yang awalnya kita targetkan, yang sebelum berubah setelah di Doha ya, di Qatar. Dan mudah-mudahan ini anak-anak ini akan menjadi tim, dan menurut saya sih inilah tim yang ada sekarang ini adalah tim terbaik kita, dan masih panjang, masih banyak waktu untuk mereka bisa menunjukkan prestasinya. Benar apa yang disampaikan oleh Bungkus, berpengaruh kehilangan beberapa pemain, terutama pemain belakang yang ada Rizky Ridho, ada Hapner yang tidak bisa main. Itu juga terlihat betul. Nah, ini menandakan bahwa memang kita harus mempertebal tim ini. Walaupun sekali lagi yang ada sudah sangat luar biasa perjuangan mereka, dan kami tentu bangga dan memberikan apresiasi. Dan kita akan melakukan kerja yang lebih keras lagi, Ketua Umum Pak Erick Thohir, saya dan teman-teman Esko, serta seluruh pengurus yang ada. Kita sudah punya catatan baik, kita jaga catatan ini, dan kita akan tingkatkan di masa-masa akan datang. Olimpiade sudah lewat ya, kita tidak mungkin, dan sekarang di hadapan kita kualifikasi Piala Dunia. 6 Juni kita akan menghadapi Irak. Oke, jadi yang paling dekat adalah kualifikasi Piala Dunia ya Pak Amalia. Ini persiapannya bagaimana Pak? Karena tadi sudah bagus, ini akan mempertebal lagi bagaimana performa mereka supaya nanti siap di laga selanjutnya? Ya, kita tahu sebagian besar anak-anak kita yang tampil di Piala Asia U23 itu juga adalah main di senior. Tinggal kemudian ada tambahan beberapa pemain senior, ada J. Indes, ada Orat Mangun, dan beberapa pemain. Mudah-mudahan sih kita optimis bisa lolos di kualifikasi, karena kita sudah menang lawan Vietnam, kemudian imbang lawan Filipina. Mudah-mudahan dengan Irak ini kita akan mendapat poin, karena kita akan main di Gelora Bung Karno, sehingga membuat rasa optimisme kita untuk melangkah lebih lagi pada saat kualifikasi Piala Dunia yang kita akan hadapi nanti.
Main di kandang sendiri, mudah-mudahan lebih optimis lagi ya dan bisa punya peluang buat menang. Tapi Bungkus, kalau dari analisa Anda, dari kesalahan-kesalahan yang mungkin sebelumnya sudah dilakukan di laga terakhir ini, apa catatannya supaya bisa jadi lebih baik lagi, Bungkus? Iya, nomor satu adalah kita harus punya lapisan pemain yang lebih tebal seperti kata Pak Amali tadi ya. Memang untuk sepak bola modern saat ini kita tidak cukup hanya punya 11 pemain inti dan 11 pemain cadangan, tapi 22 pemain itu semuanya harus pemain inti. Sehingga ketika ada yang tidak bisa bermain, kena kartu merah, cedera, pemain yang menjadi pengganti itu kualitasnya sepadan. Sekarang kita bisa melihat contohnya bagaimana ketika Rizky Ridho nggak ada, Justin nggak ada, pelapisnya memang sedikit di bawah kemampuan dua pemain tersebut. Ini saya pikir menjadi PR ke depan bagaimana kita memiliki stok pemain yang banyak, dan itu menurut saya kalau di level Olimpiade, di level Asian Games itu muaranya adalah kompetisi usia muda. Ini PR besar tentu bagi PSSI, bagi Pak Amali dan kawan-kawan, bagaimana menghidupkan segera kompetisi di kelompok usia muda yang berkualitas di usia 20 tahun, di usia 18 tahun. Karena biasanya materi tim Olimpiade, materi tim SEA Games, Asian Games itu muaranya adalah dari kompetisi usia muda di bawah 20 tahun. Nah, kalau tim senior itu bisa dari mana aja, bisa dari tim usia muda, bisa dari kompetisi di luar, bisa dari kompetisi Liga 1 dan sebagainya, Liga 2 juga, sehingga sumbernya lebih banyak. Tapi kalau tim usia muda 23, 20, 17 itu harus dari kompetisi usia muda yang digelar oleh federasi bersama dengan asosiasi-asosiasi ya. Disinilah pentingnya kita punya kompetisi usia muda. Nah, yang kedua yang juga harus dilakukan oleh Sintayong maupun pelatih timnas lainnya ke depan adalah konsistensi membangun yang namanya jenjang timnas dengan lapisan-lapisan yang tebal. Maksudnya begini, kalau kita membentuk timnas senior itu harus menyisipkan kelompok 23 tahun. Kalau kita membangun timnas U23 tahun, anak-anak 20 tahun disisipkan juga. Kalau kita membangun tim 20 tahun, anak-anak 17 tahun disisipkan juga. Nah, anak-anak yang usianya di bawah ini adalah kerangka tim untuk kelompok usia yang kemudian mereka bermain. Jadi kalau mereka turun di kelompok usia 17, mereka jadi andalan. Tapi di kelompok usia 20, mereka bisa menjadi pelapis. Begitu terus sampai seperti yang dilakukan oleh sekarang ini. Ini sudah sangat baik yang dilakukan oleh Sintayong ya, membuat lapisan-lapisan tim di kelompok timnas tim nasional yang selalu memberi ruang kepada pemain usia di bawahnya. Kita mendapatkan hasil yang positif di Piala Asia U23 karena banyak pemainnya yang sudah mendapat pengalaman di timnas senior. Nah, nanti ketika timnas senior ini sudah terbentuk nanti dari kompetisi, anak-anak 20 jangan dilupakan. Baik. Jadi begitu jadi seterusnya kira-kira. Kunci diskusi kita adalah mempertebal lapisan timnya. Tapi apakah menambah pemain naturalisasi ini bisa jadi opsi? Nanti pemirsa kita akan tanyakan kepada Pak Amali dan juga Bungkus. Tapi jangan kemana-mana, usai jeda. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini. Ada Pak Zainuddin Amali dan juga ada Bungkus. Nah ini Pak Amali, kalau misalnya kita lihat ya untuk mempertebal ini, salah satu yang tampilnya juga bagus kemarin kalau kita lihat ada Ivar Jenner, kemudian ada Rafael Strijk, ada banyak sekali yang tampilnya luar biasa. Jadi apakah menambah pemain naturalisasi ini bisa jadi opsi, Pak Amali? Ya, dari awal sejak kepengurusan Pak Erick Thohir, saya dan teman-teman Esko, kita sudah membuat perencanaan di dalam roadmap kita, dan itu sudah dipresentasikan oleh Pak Ketua Umum Pak Erick di hadapan FIFA untuk bagaimana merubah dan kemudian memformulasi pembinaan di sepak bola kita. Nah, salah satu cara atau quick win kita adalah mengundang pemain-pemain diaspora kita yang punya darah Indonesia yang sekarang berada di luar dan bermain di kompetisi-kompetisi luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Memang ini tidak mudah karena pasti mereka akan melihat ranking FIFA Indonesia ini di ranking berapa. Dan tidak banyak diaspora kita di Belanda terutama itu ya, banyak sekali, tetapi mereka tidak mudah juga untuk kita ajak. Nah, yang sekarang ini kebetulan mereka terutama dorongan dari orang tuanya, dari kakeknya, dari neneknya, pokoknya kamu harus bisa main untuk Indonesia dan sebagainya. Itu rata-rata yang saya tanya ke mereka. Nah, ini kita jalankan tetap sebagai program secara
paralel dengan pembinaan yang disampaikan oleh Bungkus tadi. Kita ada Suratin, kita ada apa namanya EVA, Elite Pro Academy. Itu semua di bawah U20 tahun. Dan bahkan kita juga mewajibkan kepada klub-klub Liga 1 pada saat mereka memainkan harus ada minimal 1 orang pemain U23 yang di senior. Demikian juga yang di bawahnya. Jadi benar jenjang pembinaan kita sudah lakukan, bahkan tadinya rencananya siapa yang menjadi pelatih kepala di kelompok umur yang di bawah, dia harus punya waktu untuk menjadi asisten pelatih di kelompok umur yang di atasnya. Sehingga pola pembinaannya itu akan berjalan. Jadi soal diaspora yang kita undang untuk main di timnas, kita akan tetap teruskan itu karena itu juga memacu pemain-pemain yang ada di liga dalam negeri, mereka berpacu. Baik. Hari ini hanya ada 1 orang di posisi itu, tetapi dengan adanya pemain-pemain diaspora kita yang main, maka dia akan bersaing sehingga dia akan mempertahankan posisi itu dengan kerja keras, dengan latihan yang harus lebih lagi dan lain sebagainya. Nggak bisa dia berleha-leha karena saingannya baik yang ada di dalam kompetisi dalam negeri maupun di luar negeri itu semakin banyak. Jadi program ini secara paralel akan kita lakukan untuk mempertebal timnas kita baik senior, U23, U20 dan bahkan pada saat U17 Piala Dunia kemarin kan ada beberapa yang juga main yang diaspora kita memperkuat. Jadi begitu pola pembinaan yang mudah-mudahan bisa memberikan outputnya lebih positif gitu ya. Kalau menurut Bungkus bagaimana menambah pemain naturalisasi? Iya, sebetulnya diaspora itu bukan persoalan mereka berasal dari mana ya, tapi mereka ini kan punya hak juga untuk membela tanah airnya. Karena mereka punya darah Indonesia, karena mereka punya akar keturunan Indonesia, maka sebetulnya tidak ada persoalan mereka membela timnas manapun sesuai dengan pilihan hatinya. Jadi kalau saya sih soal naturalisasi atau tepatnya diaspora ini sebetulnya bukan hal yang perlu diperdebatkan. Karena ini hak asasi juga gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita di Asia Tenggara. Asia Tenggara ini eventnya banyak. Selain ada yang namanya event kualifikasi Piala Dunia, kita ada yang namanya Piala AFF, ada Asian Games, ada SEA Games, lalu ada AFF U20, AFF U17, dan itu tidak mungkin semua event tersebut diikuti oleh pemain-pemain yang berkompetisi di luar. Seperti AFF nanti, itu pemain-pemain dari luar mungkin akan sulit mendapatkan izin. Sekarang contohnya Asian Games aja, itu juga pemain-pemain yang berkompetisi di luar sulit mendapatkan izin, hanya beberapa pemain. Jadi sebetulnya ruang untuk bermain di timnas itu sangat banyak, karena itu bagi saya tidak ada masalah. Mereka bermain di luar, mereka bermain di Liga 1, di kompetisi domestik, mereka pemain asli yang lahir dan dibesarkan di Indonesia, atau mereka yang bermain di luar dan dibesarkan di luar. Karena pada akhirnya ruangnya untuk bermain membela merah putih itu sangat banyak. Nanti masing-masing akan memiliki ruangnya masing-masing. Nah, yang penting itu menurut saya, kita harus mampu meningkatkan level peringkat FIFA Indonesia juga. Karena kalau level peringkat FIFA Indonesia tinggi, itu keuntungannya bukan hanya membuat pemain tertarik bergabung dengan tim nasional, tapi dalam drawing di event-event besar juga kita nggak akan terlalu sulit. Masuknya nggak di pot 4 terus, bisa naik pot 3, pot 2, dan itu akan membuat kita juga punya kesempatan bermain lebih besar menghadapi tim-tim yang di atas kertas bisa kita kalahkan. Kalau kita peringkat keempat terus, peringkat kita FIFA-nya rendah, itu juga selalu menyulitkan kita dalam drawing di Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, drawing kualifikasi Olimpiade, itu akan sulit. Jadi sebetulnya ini semua saling berhubungan satu sama lain, dan menurut saya dikotomi soal pemain naturalisasi ini sebetulnya lebih banyak merugikannya ketimbang menguntungkan. Lupakan dikotomi itu dan kita fokus memanfaatkan setiap potensi yang kita punya supaya semua bisa berkembang. Kompetisi usia muda berkembang, kompetisi lokal kita berkembang, Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan timnas juga berkembang. Semuanya harus bisa dimanfaatkan, semua aset dan potensi yang kita punya. Baik.
Semua aset dan potensi harus bisa dimanfaatkan supaya timnas bisa berkembang. Berikut tadi catatan dari Pak Amali, ada harus mempertebal lapisan tim juga. Mudah-mudahan nanti Indonesia bisa lolos ya di melawan Irak nanti sesaat lagi. Kita akan saksikan, masyarakat Indonesia akan tunggu. Terima kasih Pak Zainuddin Amali, Waketum PSSI sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bungkus, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.